Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah, kelas 12 MIPA 2, akan menjelaskan materi kelas 12 tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, macam-macam pertumbuhan berdasarkan lama waktu yang digunakan untuk pertumbuhan. Yang ketiga, fase pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang keempat, proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kita lanjut ke pembahasan. Pertumbuhan merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang sifatnya bisa diukur atau kuantitatif dan tidak bisa kembali ke kondisi semula atau irreversible. Contohnya, perubahan tinggi dan berat badan pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sedangkan pengertian perkembangan merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang sifatnya tidak bisa diukur dan sering dikaitkan dengan kematangan atau kedewasaan. Contohnya, manusia yang mengalami pubertas, tumbuhan yang mulai mengeluarkan bunga atau buah. Macam pertumbuhan berdasarkan lama waktu yang digunakan untuk pertumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pertumbuhan terbatas, yaitu tumbuhan tersebut hanya mengalami satu kali siklus hidup, mulai dari biji, kecambah tumbuh menjadi tumbuhan, kemudian berbunga, berbuah, lalu mati. Contohnya adalah tumbuhan anual atau 1 tahun, yaitu padi atau jagung, dan tumbuhan biennial atau 2 tahun, contohnya adalah wortel dan beet. Yang kedua, pertumbuhan tidak terbatas, yaitu tumbuhan yang melakukan pertumbuhan dalam waktu bertahun-tahun dan mengalami beberapa kali siklus hidup. Contohnya adalah mangga, mawar, jambu, dan lain-lain. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, fase pembelahan sel, di mana sel membelah dan jumlahnya bertambah. Fase yang kedua adalah fase pembesaran ukuran sel, di mana volume sel menjadi lebih besar. Dan fase yang ketiga adalah pematangan dan diferensiasi sel, di mana sel dan jaringan mengalami perubahan sifat dan fungsi menjadi lebih spesifik. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama, tumbuhan akan mengalami perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan adalah proses perubahan dari biji untuk menjadi calon akar, calon batang, dan calon daun. Ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigel, yaitu posisi kotiledon pada perkecambahan epigel naik ke atas permukaan tanah. Yang kedua, perkecambahan hipogel, yaitu posisi kotiledon pada perkecambahan tetap berada di bawah permukaan tanah. Proses yang kedua yaitu tumbuhan akan mengalami pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya tinggi atau panjang pada tumbuhan akibat aktivitas sel meristem apikal atau sel yang aktif membelah yang berada di beberapa tempat. Letak meristem apikal ini berada di ujung batang atau pucuk dan di ujung akar. Proses yang ketiga yaitu tumbuhan akan mengalami pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang ditandai dengan bertambahnya diameter batang. Artinya batang tumbuhannya melebar ya, akibat aktivitas sel meristem lateral atau kambium, yaitu sel yang aktif membelah. Nah, letak meristem lateral ini ada pada kambium. Ada di 2 tempat, yaitu kambium vaskular yang membelah ke dalam bentuk xilem dan membelah keluar membentuk flum, dan kambium gabus yang menghasilkan jaringan gabus sebagai pelindung.
Lalu pembahasan terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang berada dalam tumbuhan atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar tumbuhan atau faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama genetik dan yang kedua hormon. Apa saja sih hormon yang mempengaruhi di faktor internal ini? Nah, hormonnya yaitu ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada asam traumalin, ada kalin, ada etilen, dan ada asam abisat. Lalu kita ke faktor eksternal. Apa aja sih yang mempengaruhi tumbuhan dari luar? Nah, yang pertama ada air, yang kedua ada oksigen, yang ketiga karbon dioksida, yang keempat cahaya, yang kelima suhu, dan yang keenam ada unsur hara pada tanah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.